itu saking pentingnya sholat tasbih. Bahkan Nabi pernah menyampaikan dosa sebesar apapun yang pernah dilakukan, kalau dia mau sholat tasbih, bahkan walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, buih di lautan, saking muara ini, dengan sholat tasbih maka insya Allah dosa-dosa itu akan rontok berguguran, dan insya Allah akan dimaafkan oleh Allah, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang buat teman sedikit nih, ingat Pak, nanti di akhirat itu ada prosesi hisab. Hisab itu perhitungan amal. Inna ilaina iyyakum, bahwa kita manusia, siapapun kita, dari status sosial manapun, apapun, laki perempuan, kaya miskin, pejabat, rakyat biasa, bahkan muslim kah, kafir kah, munafik kah, ahli ibadah kah, ahli maksiat kah, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Semuanya pasti akan dipertemukan, kembali, akan berjumpa dengan Allah. Atau sepanjang saat ini Pak, dalam sehari semalam 24 jam rutinitas panjenengan subuh kala sholat, harus yang lanjut sampai zikir sampai syuruh, sholat sunat 2 rakaat, waksul dan beliau siram-siram, kopi-kopi, berangkatnya udamel, orang sing kantor, orang sing bisnis, orang sing silaturahim, utama sholat masyarakat, terus rutinitas seperti ini menurut saya tidak selama-lamanya, gitu Bapak. Semuanya pasti akan mentok, akan berakhir. Datangnya ajal itu berarti akan berakhir, dan semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa manusia dikembalikan kepada Allah? Ayat berikutnya, tsumma inna alaina hisab, karena akan dihisab, Allah akan mengadakan perhitungan amal. Terus kalau panjenengan dibarengi usia katakan 60, 70, 80 tahun, akhir balik katakan 15, ada waktu 55, 65, 75 yang telah kita lalui. Dan itu makanya dia itu dari 65 tahun ini, kalau panjenengan ini, amal-amalnya akan dihitung. Amal baik, amal buruk, yang sembunyi, yang terang-terangan, semuanya akan dihitung. Dan itu namanya hisab. Nah, salah satu hisab itu Pak, terus kata hisabnya, salah satunya ada namanya hisab yasir. Ada hisab yang ringan, hisab yang ringan. Ini udah bersihkan hisab yang ringan buat orang mukmin yang taat, orang mukmin yang ahli ibadah, orang mukmin yang selalu mengisi waktunya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Gambarannya dos mukmin, Allah memanggil orang mukmin tersebut. Allah akan bertanya, kau kakek umur sakmini, kau gawe apa? Apakah kamu telah beramal baik? Ya Allah, dengan ilmu yang telah aku amanahkan kepadamu, dengan umur, dengan kesehatan, dengan harta, dengan nikmat-nikmat semuanya. Dan ternyata orang mukmin ini, orang mukmin bisa menjawab dengan sukses, karena dia memang telah mempersiapkan sematang-matangnya untuk menghadapi yaumul hisab. Nah, tetapi para bapak ibu, saat
sempurnanya orang yang beriman, orang yang taat, mesti ya si wonten dosa. Gini apa? Gak menungso. Mau pilih menungso. Kalau panjenengan menungso, tidak mungkin yang namanya manusia itu hidupnya mulus terus. Betul nanti tergelincir dalam dosa. Gak ono. Pasti kita pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Baik yang kita sengaja, lebih yang kita sengaja. Itu harus kita akui. Lah bila nih orang mukmin ini, ya, setelah dia sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, barulah dosa-dosanya ditambahkan oleh Allah. Atarif dan kata dia menjawab gini, wahai Allah, kalau nyemerapi memang pulau ngelapain dosa. Pernah saya lakukan maksiat ini. Dia jujur Pak, jujur. Bahkan sampai kororo, dia telah jujur, telah menetapkan, telah memastikan bahwa itu adalah memang maksiat yang saya lakukan. Sampai wara'a fi nafsi, dia itu khawatir terjadi pada daratan, dia akan waduh, ternyata Gusti Allah menampakkan dosa-dosa saya, pasti hancur saya. Wis lasak isi sampai. Tapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang mukmin ini, satat Tuhan ya fit dunia, aku telah menutupi dosa-dosa dulu di dunia, tak tutupi kalau Allah ya, wa ana aghfiru hadzal yaum laka, dan hari ini juga aku akan memaafkan dosa-dosamu. Jadi hisab yang ringan itu ditambahkan saja oleh Allah, tapi setelah itu dimaafkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang mukmin ini untuk memaafkan dosa-dosanya, hisab yang ringan itu tidak dibongkar di hadapan para manusia. Jadi tidak di halayak orang banyak. Dalam hadis Nabi pernah menyampaikan, inna Allah yudnil mu'min, Allah akan mendekatkan orang mukmin. Jadi setelah ditampakkan semuanya, kemudian disembunyikan oleh Allah, barulah Allah SWT mengampuni dosa. Tapi menurut saya Pak, waktu singnya merapi, ini loh hisab yang ringan. Yang berbeda ketika menurut saya ada seseorang yang melakukan kesalahan dalam pengadilan, terekam kamera CCTV, bongkar kabel, senajan menurut saya, hakim mengatakan isinya buruk katakan, tapi mau merokat. Ini disembunyikan oleh Allah SWT. Makanya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal hisab yasir, apa hisab yang ringan? Beliau menjawab ini, ar-rajul tu'radu alaihi dhunubuh thumma yatajawaz anha. Adalah seorang mukmin ketika dosa-dosanya diperlihatkan semuanya, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yasturuha, dan Allah menyembunyikan. Bila di aku, Siti Aisyah pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud sebelum salam, beliau biasa membaca Allahumma hasibni hisabai yasir. Di samping Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, beliau membaca Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tadi nah, di antara sholat tasbih itu, jadi sholat tasbih ini dosa sebesar apapun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga Allah nantinya akan menghisab dengan hisab yang sing penting jujur Pak. Sing penting apa?
jujur nek kula panjenengan ngakoni tenanan bahwa memang benar ini saya melakukan Allah niku nggih dengan orang-orang yang jujur itu napa ya wis jujur benten kali wong munafik nggih makanya proses hisab yang kedua niku diperuntukkan orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang muslim tapi pelaku-pelaku dosa besar niku masya Allah para rawuh ingkang mulia nggih hisab yang begitu berat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencecar pertanyaan-pertanyaan sangat detail. Saking detailnya. Khusus bagi orang munafik ini. Orang munafik. Orang munafik ini mesti Pak. Orang munafik itu kan antara hati dengan lisan itu berbeda. Gitu teman. Hatinya mengatakan amanah, beriman, ya. Tapi lisannya mengatakan amanah, beriman, tapi hatinya tidak. Ya. Itu contohnya toh. Yo aku beriman, tapi hatinya justru memusuhi Islam. Nah, itu nanti akan dibongkar Allah. Bagaimana cara Allah bongkar? Orang-orang munafik dipanggil. Kita lagi ya, orang benang dunia. Oh, mereka mengatakan aman tubik. Wa bi kitabik, wa bi rasuli. Wahai Allah, aku beriman kepadamu, kepada para rasulmu, kepada utusanmu, kepada kitabmu. Bahkan wasallaitu, wasumtu, watasaddaqtu. Aku sholat, aku berpuasa, aku bersedekah. Amal-amal saya disampaikan semua. Jadi bagaimana jawaban Allah? Oh ya, guna ayat ini. Al-an nab'atsu syahidan 'ala. Sekarang aku kata Allah akan mendatangkan saksi-saksi untuk kalian semua. Ini numpak mengenal lu mantan lagi yashfawa mantan lagi yashhadu alaih. Siapa yang jadi saksi atas kamu ya Allah? Bisa ngerasa nek bro. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi kulitnya dijadikan saksi, tulangnya dijadikan saksi, pahanya dijadikan saksi. Jadi lisannya, mulutnya ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nek wau kan awal dia ketika ditanya dia menjawab dengan lisan, si iso bojo. Kemudian lisannya ditutup oleh Allah, justru saksi-saksi kulitnya, kemudian tulangnya, pahanya, semua tubuhnya ini bersaksi. Menyampaikan asli daripada orang ini siapa? Ini awak dicecar pertanyaan sedetail itu. Terus akhirnya salah. Gini apa? Loh, makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan kisah Allah yang ketika dicecar pertanyaan dengan sedetail-detailnya tidak mungkin salah. Dan nanti kalau Rabu yang tentu kalau panjenengan kepingin hisab sing ringan apa sing apot? Kepingin hisab yang ringan. Kepingin hisab yang ringan. Nah, bila ini sunnah-sunnah ini bisa